Nah, kemudian Bapak Ibu kita coba lihat contohnya nggih. Harus ada cover ya, nanti dikasih cover. Coba kita lihat contohnya yang miliknya yang dikasih oleh prodi. Yang dulu begini Bapak Ibu. Langsung berupa judul Bapak Ibu nggih, kemarin kan sudah punya banyak masalah dan juga sudah cari penyebab-penyebabnya dan juga ada solusinya. Kemarin kan salah satu solusinya misalnya apa? Ini contohnya penggunaan media audiovisual dalam meningkatkan hasil belajar PAI materi teladan mulia Asmaul Husna misalnya. Pada peserta didik kelas 4 di SDN Bandung tahun ajaran 2004-2005. Misalnya begitu nggih Bapak Ibu, memang spesifik judulnya. Nah, kemudian seperti ini kita lihat isinya, ada pengantar Bapak Ibu, kemudian ini ada latar belakang Bapak Ibu, ada latar belakang dan sebagainya. Gini nggih Bapak Ibu, latar belakang kenapa Bapak Ibu kok mengangkat hal tersebut dijadikan untuk mengurai masalah yang Bapak Ibu temui di lapangan gitu. Nah, membuat proposal lengkap, perumusan masalah juga begitu ditulis lengkap Bapak Ibu. Misalnya ini contoh bagaimana hasil belajarnya sebelum penggunaan media audiovisual gitu. Terus bagaimana penggunaannya, berarti ini implementasinya. Terus bagaimana hasil belajar setelah penggunaan media audiovisual. Ini contohnya. Nah, jadi lengkap nih sama sampai tujuan sampai metodologi juga Bapak Ibu. Ini yang ke bab 2 berupa kajian teori. Kajian teori tentunya terkait apa yang jenengan mau teliti nggih. Kemudian sampai di bab 3 dalam metodologi penelitiannya. Karena ini PTK jadi jelas kita menggunakan metodologi PTK dengan mulai dari perencanaan sampai refleksi nih Bapak Ibu. Nah, ini metodenya bisa dibaca secara detail sendiri. Malam ini dibaca dulu, besok baru membuat nih Bapak Ibu. Variabel yang diselidiki apa? Dengan contoh ini dibaca lah, nih. Rencana tindakan. Pokoknya ini jenengan baca biar punya gambaran terkait masalah yang Bapak Ibu teliti. Nah, ini belum sempurna nih Bapak Ibu, seharusnya penelitiannya mulai di itu setting penelitiannya seharusnya ditulis di sini, belum ditulis Bapak Ibu di bab 3 ini. Mulai dari perencanaan sampai ada refleksi, ada 4 tahap itu nggih. Di sini belum ada, jadi ini belum sempurna nggih. Nah, ini metodologi penelitiannya seharusnya langsung ini setting penelitiannya ya langsung mulai pelaksanaan itu Bapak Ibu untuk PTK. Coba kita lihat dibaca juga di juknisnya ini. Nah, nanti nah ini Bapak Ibu juknisnya, jenengan boleh milih terintegrasi dan tidak nih Bapak Ibu. Artinya terintegrasi itu apa? Berarti PTK jenengan itu yang mengacu kepada modul ajar yang sudah modul ajar 1 yang sudah dibuat gitu. Oke. Jika memilih terintegrasi maka pelaksanaan PTK siklus 1 bersamaan dengan pelaksanaan PPL 1 MA 1 dan pada saat pelaksanaan siklus kedua PPL 1 MA 2 kalau memang terintegrasi dengan modul ajar yang sudah dibuat. Berarti materinya sama nantinya untuk meningkatkan materi tersebut gitu nggih. Boleh juga misalnya kok terpisah ya boleh Bapak Ibu. Permasalahan PTK yang akan diteliti mengacu pada tema tugas PJBL kemarin juga enggak apa-apa, boleh. Jika memilih model terpisah, maka pelaksanaan PTK terpisah, baik PPL 1, MA 1 maupun MA 2 nanti terpisah. Terpisah itu dalam artian judulnya beda, tidak terkait dengan materi yang di modul ajar 1 ataupun modul ajar 2. Gitu Bapak Ibu, jadi terpisah. Itu nggih.
Ini ada ketentuan di Juknis bahwa desain penelitiannya menggunakan 2 siklus, otomatis nggih Bapak Ibu biasanya minimal itu. Nah, ini sudah ada template-nya Bapak Ibu, harus ada cover yang sudah disediakan oleh prodi. Nah, kemudian nanti juga dibuat instrumen penelitiannya, misalnya observasi, wawancara, ada perangkat pembelajaran, ada tes, kuesioner, dan dokumentasi. Ini yang hari Selasanya untuk apa instrumen PTK-nya, nanti dibuat instrumennya. Nah, ini ada bab 1 pendahuluan, sudah latar belakang, rumusan masalah, tindakan yang dipilih, tujuan penelitian, lingkup, dan signifikansi penelitian. Untuk bab 2 umum ya terkait landasan teori, kemudian prosedur penelitian di bab 3. Nah, nanti ini metode penelitiannya apa ya, otomatis PTK, terus setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian, karakteristik subjek penelitian, terus variabel yang diselidiki, rencana. Ini berisi ini Bapak Ibu bab 3-nya. Kemudian yang terakhir dikasih daftar pustaka, itu sudah ada juknisnya, jadi harus terkait poin-poin yang ada di juknis ini harus ada semuanya. Dibaca dulu lah nanti secara itu nggih. Ini juga dikasih contoh instrumen juga di juknis. Dengan lihat nantilah. Di juknisnya sudah ada, itu nggih. Ini juga ada pedomannya Bapak Ibu dengan baca. Ini juga bisa dibaca Bapak Ibu. Terkait hal-hal yang terkait dengan PTK atau penelitian tindakan kelas. Tapi ini secara teori sih apa itu PTK, signifikansinya apa, segitu-gitu sih. Ini Bapak Ibu bisa dibaca lah untuk memperkaya ini pengetahuan kita terkait dengan penelitian tindakan kelas, karena memang penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh guru dalam rangka untuk meningkatkan proses pembelajaran maupun untuk meningkatkan hasil pembelajaran, untuk memperbaiki lah jika itu ada hal yang terasa harus butuh perbaikan. Misalnya kok hasil belajar yang rendah, ya berarti perlu ditingkatkan dengan penggunaan metode atau media yang menjenengan rasa tepat untuk mengurai masalah yang ada di kelas jenengan. Karena penelitian tindakan kelas atau ini dilakukan oleh guru yang mengajar, baik di siklus 1 maupun siklus 2. Gitu Bapak Ibu. Ini secara teori lah apa itu PTK, bisa dibaca lah malam ini nggih Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu jadi membuat ini nggih, membuat proposal terkait dengan penelitian tindakan kelas bab 1, bab 2, dan bab 3. Kemudian hari Selasanya membuat instrumennya. Kalau observasi itu apa nanti sudah ada contohnya juga, bisa jenengan download dan jenengan baca. Begitu Bapak Ibu terkait rencana untuk pembuatan proposal penelitian tindakan kelas. Itu Bapak Ibu. Adakah pertanyaan Bapak Ibu? Monggo kalau ada pertanyaan. Nggih, monggo Bu Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten saged menyalakan video karena bayinya lagi tidur. Nggih. Niki kula tanggap untuk PTK ini berarti masih berhubungan dengan yang di Lokakarya nggih, mboten yang berhubungan dengan yang PJPL dan PBL niku nggih yang ada di modul 1 yang awal dulu. Sudah? Nggih, niku mawon. Itu tadi Ibu sudah saya jelaskan, jadi boleh milih, boleh sesuai dengan modul ajar 1 dan modul ajar 2
Boleh juga terpisah. Saya nggak sesuai dengan modul ajar kemarin, tapi terpisah. Saya sesuai dengan yang PBL, PJBL dulu. Monggo, boleh. Milih yang mana Ibu masalahnya? Itu. Boleh memilih nggih Ibu Syafa. Maksud kula ngenten Bu, menawi niki menawi kula salah nggih. Maksud kula niku yang modul yang dulu lho Bu, yang belum lokakarya, yang modul 1 sampai 12 untuk K2 ngoten lho. Ngoten niku nggih, berarti hanya yang di lokakarya ini saja nggih. Masalahnya ta? Masalahnya PTK ta? Nggih. Lah nggih, boleh milih. Masalahnya itu boleh waktu itu, boleh yang sesuai modul ajar. Misalkan modul ajar 1 Bu Syafa tentang apa? Materi apa? Tentang SKI Bu. Nah, tentang SKI misalkan kok meningkatkan hasil belajar misalkan metode apa gitu Ibu. Misalnya model PBL untuk meningkatkan implementasi apa model PBL untuk meningkatkan hasil belajar SKI terkait materi jenengan tuh juga boleh. Tapi nggak terkait itu, tapi terkait dulu yang materi-materi tentang PBL dulu, yang waktu sebelum lokakarya itu juga boleh. Boleh memilih. Jadi tidak harus yang sesuai modul ajar 1 dan 2 tidak harus, tapi boleh memilih. Tapi kalau untuk mempermudah kok terintegrasi dengan itu saja juga boleh, monggo bebas memilih. Begitu nggih Bu Syafa. Nggih, matur suwun Bu. Nggih, ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu. Nggih, monggo. Misal kalau ini Bu, permasalahannya itu terintegrasi dengan modul PPL yang pertama, sedangkan di kedua kan menggunakan modul PPL berikutnya. Maksudnya ketika PPL berikutnya, nggih. PPL besok itu kita menggunakan modul ajar 1 dan 2 Ibu. Kita kan membuat 4 ya. Jadi kita pakai 2. Pilih yang terbaik lah di antara 4 itu. Yang sempurna diambil dijadikan untuk PPL 1, modul ajar 1 dan modul ajar 2. Begitu Ibu. Jadi PPL 1, modul ajar 1 dan modul ajar 2. Pada satu waktu PPL itu Bu. Nggih, pada waktu PPL. Jadi yang 2 nggak dipakai PPL gitu loh. Oh, jadi milih saja salah satu nggih. 2. Oh, 2 nggih. Oke, yang sempurna, yang bagus dengan pilih 2. Berarti nanti kalau misalnya permasalahan dengan modul yang ada di PPL itu enggak apa-apa ya. PTK tah? Nggih. Boleh. Misalkan modul ajar 1 Ibu Widya tentang apa? Modelnya menggunakan apa? Salat dan zikir. Ini apa? Kooperatif. Kooperatif, misalkan penggunaan kooperatif learning untuk meningkatkan apa gitu. Terkait materi Ibu boleh. Tapi kalau nggak terkait itu juga boleh Bu, gitu. Nggak harus. Misal nggak terkait gitu untuk boleh. Untuk berarti nggak terintegrasi, milih yang nggak terintegrasi dengan modul ajar 1 dan 2 gitu. Jadi di luar itu. Berarti pelaksanaannya untuk ke anak-anak berarti di luar itu ya, di luar PPL. Oh, ngoten. Nggih. Jadi boleh nggih. Terkait tentang juknis tadi kan begitu bunyi juknisnya. Kita ikuti aja bahwa kita boleh memilih gitu nggih, Bapak Ibu. Ada lagi? Nggih, monggo. Sik ya Pak Bu. Pak Rifki, bentar ya. Bapak Ibu, ini ada contoh tadi itu yang dicontohkan Prodi kan kurang detail metodologinya. Ini bentar ya. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat betul? Terlihat Bu. Nah, ini lebih detail Bapak Ibu lah. Lebih detail. Coba nanti lihat di itulah, banyak kok di penelitian tindakan kelas di jurnal itu banyak. Bisa dicontoh terkait terkait metodologinya gitu. Mulai dari perencanaan atau planning, pelaksanaan atau actingnya,
kemudian pengamatan atau observing, dan sampai refleksi atau reflecting. 4 ini yang metode yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas Bapak Ibu, baik pada siklus 1 maupun siklus 2. Gitu. Jadi nanti yang detail bisalah nyontoh di jurnal atau apa yang ada di ini di Google. Saya buka di Google miliknya PGSD ini. Jadi kalau yang dari prodi tadi kan hanya sekilas nggih Bapak Ibu, nggak detail. Maka langkah-langkah penelitian tindakan kelas itu harus detail begini Bu. Di perencanaan ini apa yang dilakukan oleh peneliti atau apa yang dilakukan oleh guru. Nah ini kan detail begini miliknya yang bersangkutan ini. Terus yang pada saat pelaksanaan itu apa yang dilakukan oleh guru, maka di bab 3 harus detail. Pada saat observasi ini juga apa yang dilakukan oleh guru. Kemudian reflectingnya juga apa yang dilakukan detail gitu. Ini coba nanti saya dibaca-baca, saya kirim di grup G, atau bisa jenengan juga search di Google terkait jurnal-jurnal tentang PTK juga boleh. Karena apa? Kalau kita terfokus pada apa yang dilampirkan oleh prodi itu memang miliknya kakak kelas Bapak Ibu, dan saya lihat juga memang saya bilang berkali-kali bahwa apa yang dicontohkan itu belum sempurna gitu. Maka kita boleh explore dan membuat yang lebih bagus dan lebih sempurna Bapak Ibu begitu. Ini nanti paling tidak terkait metodologi nanti saya downloadnya dan bisa untuk dibaca, tapi Bapak Ibu juga tidak terfokus ini saja, bisa baca yang lainnya. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi harus detail memang di PTK ini, karena memang yang dilakukan PTK dalam PTK itu ya terkait 4 ini, planningnya seperti apa, actingnya, observing, dan reflecting. Nah kemudian dibuatlah seperti ini. Mana ini malah tidak ada, mana yang siklus 1, mana siklus 2, biasanya dikasih keterangan, siklus 1 yang mana, siklus 2 yang mana gitu. Begitu nggih Bapak Ibu, bisa setelah nanti di jurnal-jurnal banyak kok terkait metodologi bab 3-nya. Itu nggih bab 3 terkait metodologi penelitian tindakan kelasnya. Oke, seperti itu. Monggo Bapak Irfanta. Oh tadi yang sebelumnya Bapak Irfanta. Monggo. Pak Rifki Bu, tadi Bu. Pak Rifki dulu, saya, monggo. Monggo Pak Rifki. Nggih. Ngapunten baru bisa bergabung. Pada tanglet berarti dengan selesainya misalnya sudah di ACC, proposal niki sudah langsung bisa melakukan proses penelitian bab 4 dan selanjutnya Bu. Boleh Bapak. Kalau sudah selesai terus langsung kok menyusun biar nanti pada waktu PPL itu biar nggak numpuk-numpuk, gimonggo langsung dimulai dicicil boleh Bapak. Oh nggih. Nggih matur nuwun sangat. Nggih Bapak. Monggo Pak Irfan. Sama Bu pertanyaan saya, kayak Pak Rifki ini. Oh, gitu. Mau tanya seperti itu tadi saya. Oh nggih. Boleh nggih Bapak. Jadi ketika tidak kalau terintegrasi ya berarti untuk mengambil datanya kan bareng dengan PPL kan nggih. Tapi misal kok tidak terintegrasi ya boleh langsung dimulai Bapak, biar nanti enggak terlalu numpuk dalam menulis laporan PTK-nya, tapi sebenarnya ada jadwalnya ketika nulis laporan PTK dan nantinya kan dipresentasikan. Begitu nggih Bapak pada saat PPL. Begitu. Jadi boleh membuat setelah ini boleh. Gitu nggih Bapak Ibu? Nggih Bu. Monggo ada lagi kah? Monggo Bu Nafi. Monggo. Jadi bertanya apa pembuatan Bu Nafi? Enggak jadi. Tadi cuma mau tanya mengenai materi yang terintegrasi. Misalnya saya judulnya tidak pakai yang Bu, suaranya kecil banget Bu. Suaranya kecil. Kerasa. Dekatkan Bu. Sampun kepireng? Oh ya, sampun. Oh nggih Bu. Mengenai judul yang tidak terintegrasi dengan judul yang saya buat loka karya, itu boleh nggih Bu berarti? Boleh
Boleh, Ibu. Berarti di luar judul yang kemarin sebelum karya itu boleh. Berarti misalnya ganti judul gitu boleh nggih Bu Ida? Boleh. Oh ngoten, nggih. Memang prodi memberi kebebasan, boleh terintegrasi dengan PPL, MA1, MA2, boleh juga di luar itu, terpisah boleh, gitu, Bu. Oh, nggih. Nggih Bu Ida, terima kasih. Nggih. Bu Novi, terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu? Oh ya, kalau baru masuk Ibu Imro'ah. Jadi gitu nggih terkait proposal penelitian tindakan kelas boleh terintegrasi dengan PPL MA1 MA2 dan boleh terpisah dengan PPL 1 MA1 MA2, boleh di luar itu. Jadi juknisnya kita boleh memilih, terserah jenengan. Itu nggih Pak Ibu. Nggih monggo Pak Rendi. Nggih. Oh, yang review? Baik, Bapak. Jadi kalau memang jenengan sudah upload ya nggak apa-apa, tapi belum direview karena memang belum jadwalnya, begitu Bapak. Nanti kalau sudah jadwalnya setelah Roka Karya kan ada review. Hari Rabu mungkin ya review itu baru dibuka oleh guru pamong. Mungkin sekarang udah dibuka tapi nggak dinilai, nggak dikasih catatan Mas Ian. Tapi kemarin saya sudah sampaikan kepada Bapak guru pamong bahwa kelas kita 28 ini memang walaupun belum sempurna tapi sudah beberapa kali revisi terkait modul ajar yang sudah jenengan buat gitu. Nah, harapan saya kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak Pamong itu mungkin ada masukan-masukan yang mungkin sebagai penyempurnaan di modul ajar yang sudah dibuat. Tapi secara umum Bapak Ibu guru di kelas 28 ini sudah revisi berkali-kali Bapak, saya sampaikan begitu. Jadi kalau mungkin dari Bapak Pamong ada masukan untuk penyempurnaan, sudah saya sampaikan. Tapi sekali lagi baru dibuka mungkin Pak yang sudah upload di situ. Tapi belum dikasih apa-apa karena memang belum jadwalnya Bapak. Kita jadwal review itu setelah Roka Karya. Kita berakhir Roka Karya itu hari Selasa. Mohon Bapak Iqbal, ini Bapak Iqbal nggak rawuh. Mulai modul ajar 2 belum dikumpulkan Bapak. Terus 3, 4, terus sama P5. Lah apa kayak numpuk, saya ikut bingung. Nah kan numpuk-numpuk begitu kapan ngumpulkannya? Gitu. Nggih, tolong nggih Pak Irfan nggih. Yang teman-teman yang belum mengumpulkan, malah numpuk kalau belum dikumpulkan begitu. Gitu nggih. Itu yang pertama, yang kedua. Yang selanjutnya terkait modul P5 Bapak Ibu memang harus ada materi nggih berupa PPT itu. Tidak harus berupa link tapi boleh di-link-kan. Boleh juga di halaman setelah LK itu langsung berupa PPT juga boleh. Itu. Jadi monggo bebas saja peletakannya. Yang jelas di situ kan ada yang di LK kan terkait informasi umum nggih terkait elemen, subelemen dan lain sebagainya, tema dan topik itu kan. Yang kedua adalah terkait rubrik penilaian, gitu kan? Dan yang ketiga ini yang terkait pelaksanaan P5 Bapak Ibu, mulai dari pengenalan, kontekstualisasi sampai tindak lanjut. Itu harus dideskripsikan secara detail memang. Karena apa? Nanti akan diajarkan dan dibuat video P5 nanti di PPL. Makanya harus detail dan ada materinya. Bagaimana jenengan mau menyampaikan pengenalan ketika tidak ada materi? Misalkan terkait hidup berkelanjutan, daur ulang sampah misalnya. Bagaimana kalau nggak ada materi PPT terkait jenis-jenis sampah, mana yang harus didaur ulang, mana dan lain sebagainya itu perlu. Makanya harus ada
PPT yang nanti digunakan oleh jenengan untuk pada saat pengenalan, mengajar pada saat pertama itu loh take video. Nah, itu kan perlu ditampilkan di LCD begitu pada murid-murid jenengan semua. Itu makanya harus kita buat Bapak Ibu gitu. Jadi sudah kadung dilingkan, nggak apa-apa, kan tetap dibuka gitu. Itu terkait P5. Sedangkan untuk yang besok terkait pembuatan proposal penelitian tindakan kelas. Begitu nggih Bapak Ibu. Ini mau selesai. Hari Selasa tinggal instrumennya dan kita sudah selesai di jadwal lokakarya. Monggo yang belum dikumpulkan segera dikumpulkan. Begitu nggih Bapak Ibu. Ada yang tanya lagi, monggo Om Pak Taufik, monggo Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Terima kasih atas nantinya. Bu, kalau pada tanglet Bu, yang pertama mengenai, pun saya barusan bergabung Bu. Mengenai tadi Bu, materi P5 Bu ya, harus ada materinya Bu ya. Nggih pun kan. yang pertama nih Bu berarti ada. Yang kedua terkait proposal Bu. Niki proposal niki sampai bab pinten Bu. Lalu di bab pendahuluan itu kan kita cari referensi dari buku kalau zaman kuliah dulu itu Bu ya. Apakah boleh Bu mengambil referensi dari katakanlah artikel atau jurnal atau pripun, sehingga kita kan ada kesibukan loh Bu. Maksudnya guru kan boten kayak dulu seperti mahasiswa cari di perpustakaan daerah, perpustakaan mana itu kan sangat mawon. Saat ini kan Bu ada kesibukan di sekolah Bu, terus saged Bu mencari referensi di jurnal atau di pundi ngoten Bu. Baik. Sampun. Matur suwun Bu. Baik Pak Taufik, untuk yang pertama, iya memang harus ada materi nggih. Jadi kalau merasa belum nggih ditambahkan, gitu nggih. Kemudian namanya juga modul Bapak Ibu, modul P5 ya harus lengkap. Selain materi ya ada rubrik penilaiannya, nggih kan sudah ada di LK itu kan. Kemudian ada penting itu adalah deskripsi terkait langkahnya. Langkah apa? Langkah nanti, langkah proyek itu mulai dari pengenalan, kontekstualisasi sampai refleksi dan tindak lanjut itu harus dideskripsikan gitu. Nah, yang kedua terkait tadi proposal ini memang sudah ada juknisnya itu Pak ya, ada bab 1, bab 2 dan bab 3. Di mana bab 1 itu terdiri dari itu yang ada di juknis, dibuka nanti di-download. Mulai dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan PTK dan lain sebagainya. Kemudian yang bab 2 khusus landasan teori. Karena landasan teori yang jenengan terkait membahas tentang apa? Yang dibahas itu dicari landasan teori dari buku-buku dan jurnal boleh. Bukunya tidak harus hard Bapak Ibu, jadi boleh dari Google Book juga boleh, bebas. Nah, kalau bisa 7 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, jangan sampai mengambil yang 2005, 2006, terlalu tua bukunya. Jadi 5-7 tahun lah paling tidak gitu. Nah, kemudian boleh artikel Bapak, jadi boleh dari artikel juga boleh referensinya. Jadi tidak harus buku yang berupa hard copy, yang itu harus kita cari ke perpus dan sebagainya. Boleh secara online, kita online kan ada. Online kita masuk ke perpus yang online digital atau digilip atau digital library kan banyak. Kita bisa ngambil di situ atau mungkin dari Google Book atau mungkin dari artikel-artikel jurnal dari kampus manapun bebas. Begitu nggih Bapak Taufik. Dan sampai bab 3, bab 3-nya terkait prosedur penelitian, terkait metodologi penelitian tindakan kelas gitu nggih. Tadi saya jelaskan ada beberapa prosedur yang ada di penelitian tindakan kelas ini gitu, mulai dari perencanaan, planning, acting, observing dan reflecting. Itu nanti siklus 1-nya bagaimana dan siklus 2-nya. Gitu, okay. Nanti di
banyak sekali di artikel terkait metodologi penelitian tindakan kelas dan banyak sekali di Google, bisa googling nanti jenengan. Tahap perencanaan itu apa, yang jenengan lakukan itu apa gitu misalnya. Pada saat pengamatan apa yang jenengan lakukan sampai tahap refleksi gitu nggih. Apa yang dilakukan oleh guru. Kemudian lanjut lagi setelah menemukan sesuatu itu kemudian lanjut ke siklus 2 gitu. Nanti coba dibaca-baca dulu terkait metodologi penelitian tindakan kelas ini. Begitu Bapak, kurang lebih. Matur nuwun Bu. Bu, tunggal kas Bu, kula tanglet Bu. Nggih. Masalah judul Bu, apakah harus spesifik? Misal Bu, katakanlah penggunaan media iki sebagai pembelajaran SKI atau apa, atau umum boleh Bu? Baik, Bapak. Karena ini penelitian tindakan kelas, maka spesifik Bapak. Materi apa, terus tahun ajaran kapan, memang spesifik karena kita ini tergolong action research atau penelitian tindakan. Jadi jelaskan yang kita lakukan siklus 1 materinya apa. Jadi kalau materi SKI ya materinya apa, jangan SKI umum begitu, harus spesifik. Gitu, oke? Matur nuwun Bu. Ya, Assalamualaikum nggih. Salam nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Banyak kok contoh yang lengkap di Google Bapak Ibu, contoh proposal penelitian tindakan kelas gitu, milik guru-guru PGSD itu banyak, yang bagus-bagus banyak. Jadi boleh googling, boleh melihat dan boleh mencontoh untuk bab 3-nya. Bab 3 kan terkait metodologi penelitian. Dan metodologi penelitian tindakan kelas itu yaitu prosedurnya. Enggak ada yang lain gitu maksudnya. Jadi boleh misalkan kok nyontoh yang bab 3-nya nyontoh miliknya guru PGSD itu juga nggak apa-apa, boleh Bapak Ibu gitu. Jenengan baca, jenengan googling di Google, banyak sekali contoh-contoh proposal penelitian tindakan kelas. Begitu nggih Bapak Ibu. Jangan terpaku yang dikasih prodi saja. Karena saya lihat itu hanya sebagai gambaran, prodi memberi itu sebagai gambaran kurang lebih seperti ini loh. Tapi itu belum sempurna gitu. Karena contohnya adalah prosedur penelitiannya aja belum sempurna, belum lengkap. Makanya jenengan lihat di download di juknisnya. Juknisnya itu berarti nanti bab 1 itu terdiri dari apa saja, bab 2 landasan teori, bab 3 prosedur penelitian. Begitu Bapak Ibu nggih. Ada lagi? Ini ada berarti ada 6 ya. Ada 6 teman kita yang nggak masuk. Nanti tugasnya Pak Irfan untuk memberitahu teman 6 yang nggak masuk ini. Iya Bu, siap Bu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Tolha, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Waalaikumsalam. atas waktu yang sudah diberikan. Ngeten Ibu, saya ingin menanyakan terkait seberapa jauh eksplorasi dan kebebasan kami untuk menulis. Ini terkait materi-materi yang atau LK-LK yang sebelumnya sudah kami kerjakan. Terkait eksplorasi itu seberapa jauh Bu? Apakah memang sebebasnya dan itu terkait dengan materi atau judul yang kita angkat, atau memang ada batasan-batasan yang memang itu menjadi koridor ketika kami menulis? Karena kenapa saya menanyakan seperti ini? Karena ketika pengerjaan P5 ini ngapunten sakderenge, saya menemui kebuntuannya ketika melihat contoh yang dari LMS dengan pedoman P5 antara Dignas sama Depak, itu ternyata kok ada perbedaan gitu. Ketika Dignas memang P5 murni, sedangkan yang Depak ada tambahan P5 rahmatan lil alamin itu. Jadi seperti itu Bu. Jadi eksplorasinya atau nanti kebebasan untuk
napa niku ketika menulis niku sebebas apa? Apakah bebas dengan beberapa koridor atau bebas tapi tetap terkait dengan judul kita. Ngoten Bu, matur nuwun ingkang kathah ngapunten. Nggih, baik Bapak Tolha. Jadi tadi sudah dibahas nggih. Jadi boleh terintegrasi dengan modul PPL 1, modul ajar 1, modul ajar 1, modul ajar 2 boleh terintegrasi, boleh bebas pilih di luar itu. Begitu nggih. Jadi boleh di luar itu, boleh juga terintegrasi dengan PPL 1. Boleh memilih, monggo bebas gitu nggih. Yang penting yang kita tulis terdiri dari apa saja. Lihat juknis nggih, juknis yang ada di LK itu. Juknisnya dilihat bab 1 ada apa saja, bab 2 landasan teori, bab 3 prosedur penelitiannya. Dilihat juknisnya gitu nggih kalau terkait PTK ini. Jadi tetap kita ada mengikuti juknis Bapak. Jadi ada covernya, terus kemudian bab 1, 2, 3 terdiri dari apa saja, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, dan lain sebagainya. Sudah ada juknisnya terkait penulisan proposal PTK. Jadi kita ikuti juknis gitu Bapak Ibu. Kalau terkait materi yang dibahas ya bebas, boleh terintegrasi PPL, boleh juga di luar itu. Jadi boleh bebas pilih gitu. Itu terkait PTK. Kalau terkait P5 Bapak, jadi boleh jenengan kok sudah melakukan dan sudah ada modul, lo itu lo boleh dipakai, kemudian diadaptasi. Diadaptasi itu apa? Ya diedit ulang, disesuaikan dengan yang diminta oleh prodi gitu, ada covernya, kemudian ada kalau memang belum ada rubrik penilaiannya ya ditulis. Kemudian mulai pengenalan, kontekstualisasi dan lain sebagainya itu dideskripsikan secara detail, kemudian ada materinya juga gitu kan terkait P5. Jadi boleh yang sudah dilakukan di sekolah itu yang dikumpulkan boleh, tapi diadaptasi dengan template yang ada begitu Bapak. Jadi LK kan sudah jelas LK itu. Oh, LK yang pertama minta informasi umum terkait modul P5. Yang kedua rubrik, yang ketiga kan terkait pelaksanaannya, mulai dari pengenalan sampai tindak lanjut. Itu kan yang diminta oleh LK. Nah, kemudian kita buatlah materinya terkait topik atau tema yang kita angkat. Begitu Bapak Terkagi kalau terkait modul. Monggo Bapak Rifki. Monggo Bapak Rifki Maulana. Mic-nya Pak Rifki, mic-nya. Kedengaran Pak Rifki. Halo? Nggih, sudah terdengar. Namung nyuwun tolong jangan motivasi Pak Taufik Bu. Dulu sempat down, hampir mau mundur. Bun. Jangan mundur eman-eman Bapak Ibu, harus semangat. Jenengan yang terpilih ya teman-teman. Teman-teman lu Bapak. Saya gandoli Bu. Di Kemenak itu Mas, Allah ratusan. Guru PAI itu masih sekian ribu. Terus belum lagi dari madrasah. Jenengan yang terpilih mundur eman-eman Pak, jangan. Semangat aja. Iya Bu. Saya loh nggak menilai jenengan di bawah KKM Bapak. Tapi kalau tak kembalikan kalau ada kekurangan gitu aja. Kalau sudah memenuhi standar minimal lo nggak tak kembalikan. Itulah. Terus yang membuat jenengan down kenapa? Jangan nggih. Harus semangat jenengan yang terpilih. Namanya yang keluar loh. Teman-teman yang nggak terpilih. Banyak Bapak Ibu guru PAI yang belum terpilih. Semangat nggih. Jadi monggo yang semangat gitu. Saling menyemangati lah Bapak Ibu. Mohon maaf jika kadang-kadang kok ada yang tak kembalikan, ya perlu ditambahin gitu biar nggak terlalu jauh dari standar minimal gitu toh Bapak Ibu. Dan saya loh nggak ada yang KKM ngepres KKM nggak tak nilai tinggi. Termasuk tinggi gitu. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Semangat Pak Taufik, dan yang lainnya juga semuanya. Iya Bu, saya gandoli Pak Taufik Bu. Semangat.
Kandalane hati nih Bu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukupkah Bapak Ibu? Sepertinya cukup Bu. Baik Bapak Ibu, malam ini yang jenengan baca-baca terkait proposal PTK lah, banyak kok contohnya di Google Bapak Ibu. Yang penting disesuaikan lah itunya dengan juknis isinya. Tapi paling tidak kan sebagai gambaran gitu nggih. Nah, baik Bapak Ibu, kalau memang sudah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok pagi nggak usah pikon gitu, langsung eksekusi tugasnya malam ini bisa baca-baca. Kalau ya besok proposal PTK-nya besok kan puasa instrumennya, Rabu sudah selesai. Jadi kita sudah selesai untuk tinggal besok dan Selasa saja. Kemudian sudah selesai, tinggal melangkah ke jenjang selanjutnya, gitu, Bapak Ibu. Yang semangat Bapak Ibu gitu, sudah buktinya loh segitu lamanya ya kita selesai juga. Itu nggih. Jadi kalau kok kesel kemudian menemui kebuntuan, ya diskusi dengan teman sekelas kita ini loh. Jumlahnya 29 kan bisa saling diskusi. Kalau pegel nggih dilem. Ngoten. Jadi sambil-sambil jangan terus dipuwikir yo kesel tambahan nggak keluar itu idenya. Kalau kesel nggih dilem dulu, nanti diskusi lagi sama Pak Irfan, sama Bu Eli, sama teman-teman yang lain. Banyak kita punya teman 29 ini ya saling diskusi, saling bertanya, saling memberikan info gitu. Jadi kalau kesel jangan dipikir sendiri terus waduh malah nggak selesai nanti kalau dipikir ya kesel ya tidur gitu nanti nggak bisa tidur Bu, gak enak makan, gak enak tidur. Ya, Bu ngapunten barusan gabung habis dari luar. Oh nggih Bu Eli, enggak apa-apa. Nggih. Jadi dibaca nanti juknis yang ada di LK itu nggih Bu Eli. Oh nggih Bu. Ada juknisnya, namun contohnya belum sempurna itu Bu Eli. Jadi